Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Falah Muhammad Toha Kota Cirebon, di malam ke-18 Ramadan 1446. Dalam pertengahan bulan ini, tepatnya 17 Ramadan itu, hampir umat Islam mempercayai turunnya Al-Quran. Mungkin ada yang berpendapat tanggal lain. Dulu Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada Nabi. Jadi Allah menyuruh malaikat membawakan Al-Quran disampaikan kepada Nabi. Itu urutan rukun iman ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Al-Quran, iman kepada Nabi. Nah, urutannya seperti itu. Begitu Al-Quran turun, yang peristiwanya disebut dengan Nuzulul Quran, yang di dalam surat Al-Qadar jelas dan gamblang ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi turunnya malaikat ya membawa Al-Quran, yang isinya Al-Quran itu adalah min amri rabbi, berbagai perintah dan aturan dari Allah untuk manusia, hudalin nas ya, petunjuk manusia. Yang peristiwa turunnya disebut Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yang disebut juga dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu dalam ayat ini jelas adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Karena Zalul Malaikat Warufiyah itu adalah turunnya Al-Quran. Kan pertanyaannya kan dalam ayat itu kan jelas. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, kalau dulu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad yang saat itu dalam keadaan bingung menghadapi masyarakat musyrikin Quraisy Mekah, dalam kebingungannya itu bagaimana mengatasi problem kehidupan masyarakat, Nabi Muhammad bingung, berkhalwat di Gua Hira, akhirnya diberi wahyu Al-Quran. Allah mendapatkan Nabi Muhammad dalam keadaan dolan, wa wajadaka dolan fahada. Jadi kalau diterjemahkan sesat, ya Nabi Muhammad waktu belum jadi Nabi tidak tersesat. Yang tersesat, yang jahiliyah itu adalah umatnya, masyarakatnya. Justru Nabi mencari petunjuk bagaimana mengatasi kesesatan kejahilian itu. Jadi kalau wajadaka dolan ya terjemahannya jangan sesat. Lebih enak mending Nabi Muhammad dalam keadaan bingung mengatasi problem kehidupan masyarakat. Maka dalam kebingungan itu Nabi Muhammad diberi fahada, petunjuk, yaitu Al-Quran sebagai hudal linnas. Nah, persoalannya di bulan Ramadan kita lalui beberapa tahun yang sebelum-sebelumnya dan seterusnya itu yang akan datang dan sebagainya ya. Kalau dulu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad di bulan Ramadan, sekarang kita bulan Ramadan. Ada tidak ayat-ayat Al-Quran yang turun ke hati kita? Kalau dulu membuat Nabi Muhammad bergetar, pulang ke rumah minta diselimuti sama istrinya Khadijah, saking gemetarnya, saking merasakan sesuatu, ada nilai spiritual yang luar biasa. Nah, kalau Al-Quran yang turun kepada kita, ya kita dalam keadaan tersesat, dalam keadaan dolan, dalam keadaan kita kegelapan, dalam keadaan tekaruan, gundah gulana dan sebagainya, rungsep, ruwet dan sebagainya, terus kita baca Quran, pas ayatnya
mengena plus masuk ke hati. Nah disinilah kita masuknya Quran ke hati kita. Kira-kira pernah nggak mengalami seperti itu? Nah itu kira-kira pernah nggak mengalami seperti itu? Sayyidina Umar bin Khattab ketika dalam keadaan kehidupannya belum tersentuh Quran kan jadi preman tuh. Ya, preman apa pokoknya bunuh orang dan seterusnya. Begitu bencinya kepada Nabi Muhammad, maka Sayyidina Umar ini mau merusak adat penyembahan patung jahiliyah diganti dengan menyembah Allah. Tidak terima kalau adat istiadat diganti dengan Islam. Tak bunuh tuh, di mana Muhammad, kan begitu. Ya. Karena orang kafir nyebut nama Nabi, namanya saja. Di mana? Cari. Ya. Nabi Muhammad ada di mana, dicari. Ketemu di jalan, ente mau kemana man? Ya. Mau bunuh Nabi Muhammad? Mau saya bunuh. Bunuh adikmu dulu, adikmu ikut pada ajaran Nabi Muhammad. Masa iya? Balik kanan langsung ke rumah adiknya. Begitu mau didobrak pintunya, adiknya sedang membaca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa litadzkira liman yakhsha. Ini Al-Quran ini diturunkan untuk orang yang merasa takut, yang merasakan sesuatu. Ngerti maknanya, langsung gemetar. Berarti ruh Quran masuk ke jiwa hati Umar bin Khattab. Gemetar langsung. Jadi semangat tadi mau ngebunuh adiknya nggak jadi. Hebat. Akhirnya minta untuk diantar kepada Nabi Muhammad mau masuk Islam. Jadi mendapat hidayah, mendapat hudan. Nah, yang paling gampang mari jemaah sekalian, kita ini diperintahkan oleh Rasulullah ya setiap saat itu jangan melupakan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah bagian daripada perintah dan larangan yang kita imani. Maka setiap tindakan apapun ya Rasulullah menyatakan bacalah basmalah. Kullu amrin bibali la yufdahu fihi bi bismillah wa huwa aqta. Setiap urusan perintah apapun, pekerjaan apapun, maka jangan lupakan baca basmalah, bismillah. Nah, bismillah ini bagian awal dari surat Al-Fatihah. Ya. Sehingga bagaimana harus diresapi dan harus kita laksanakan. Jadi kalau ketika kita melakukan perbuatan apapun yang mengingat Allah, di mana Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kita ini akan senantiasa akan mendapatkan sesuatu keberkahan, tidak terputus amal kita. Ditambah lagi sebelumnya baca ta'awud, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum baca Quran. Sehingga basmalah itu nyambung. Siapa yang mengucapkan basmalah, aku berlindung kepada Allah, baru basmalah. Nah, dengan nama Allah. Kalau kita membawa perbuatan apapun, mengatasnamakan dan membawa nama Allah, artinya kita ingat sama Allah. Ingat akan perintah dan larangan Allah. Sehingga kita tidak tersesat. Karena kita ingat basmalah itu ingat nama Allah. Ingat nama Allah salah satunya misalkan Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika Allah masih kita, nyayang kita, dikasih misalkan yang paling gampang rezeki yang banyak, kemudian kita berbagi wa mimma razaqnahum yunfikun, berarti apa? Berarti kita merealisasikan basmalah itu dengan Rahman Rahimnya dipraktekkan, diaplikasikan dalam kehidupan. Luar biasa. Setelah kita berterima kasih atas rahmannya Allah kepada kita dengan rezeki dan sebagainya yang kita dapat melimpah ruah, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Segalanya, apapun Engkaulah semuanya. Engkaulah yang terpuji. Melihat hambanya seperti itu, kemudian apa? Allah memberikan lagi kasih sayangnya kepada hamba yang senantiasa memuji. Senantiasa hambanya yang la in syakartum la azidanakum. Aku beri lagi kata Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, aku beri pemberian lagi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Luar biasa. Ya, begitu kita berbagi rasa dengan orang lain, Allah balas kasih sayang kita kepada orang lain dan kasih sayang Allah kepada kita melimpah ruah lagi. Wah, hebat. Dan
setelah Allah Rahman Rahim, kemudian Allah menyatakan hambanya ini senantiasa memuji dan berterima kasih. Hambaku, Maliki Yaumiddin, aku yang berada di hari kiamat segalanya. Kita tahu bukan saja di hari kiamat Allah jadi raja, jadi penguasa, jadi hal itu segala sesuatu yang harus kita gandrungi, kita cintai, kita segalanya untuk Allah. Sekarang pun di dunia Allah sudah merajai, sudah mengatur segalanya, bukan saja hari kiamat. Makanya hamba yang seperti itu senantiasa bersikap iya karena na'budu. Ya Allah, Engkau menguasai di hari kiamat, makanya aku sampai kiamat pun, sampai mati pun aku akan mengabdikan diri kepadamu. Namun minta pertolongan ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Tolonglah kami mohon pertolongan. Apa minta pertolongan kita kepada Allah? Yaitu tunjukkan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Kalau segala urusan dunia yang lain, harta benda yang lain dan sebagainya sudah Allah limpahkan, sudah kasih banyak, permintaan kita minta jalan yang lurus, yang benar. Jalan yang kayak apa? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya para pejuang-pejuang dulu, para nabi, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para ulama, mereka yang telah diberi nikmat, mereka sukses dalam perjuangan. Ya Allah, jadikan kami seperti mereka dalam hidup ini, senantiasa berjuang, ya, senantiasa beribadah, taat dan patuh kepadamu, jalan yang benar yang telah Kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang tersesat dan orang-orang dolim, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau Al-Fatihah ini kita jadikan spirit untuk malam Ramadan dan masuk ke dalam relung hati kita, kemudian menjadi sebuah perubahan sikap dan karakter, mudah-mudahan Al-Fatihah menjadi satu semangat juang yang tinggi. Makanya ketika orang upacara bendera itu saya usulkan ketika mari kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang telah gugur. Ketika kita baca Al-Fatihah itu semangat basmalah, semangat Rahman dan Rahim, semangat kita minta petunjuk kepada Allah bagaimana kita bisa hidup seperti semodel para pahlawan yang telah sukses dalam hidupnya memperjuangkan agama Allah. Itu yang harus ditiru semangatnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini untuk hidup dan kehidupan, bukan untuk sekedar dibaca, tapi ada nilai makna yang luar biasa. Demikian kurang lebihnya. Mudah-mudahan ya, semangat nuzul Quran, turunnya Al-Quran dalam dada kita membuat kita hidup lebih baik dan lebih bersemangat ya. Yaitu ketika Al-Quran masuk ke dalam dada kita akan membara ya, wa idza dzukira wa bilat qulubuhum ya, akan menjadi menjilat-jilat semangat iman kita, semangat Islam kita membara ketika kita senantiasa mendengarkan dan mengingat Allah, mengingat membaca Al-Quran dan diingatkan dengan semangat keislaman. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.